Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk menjaganya, lakukan olahraga yang teratur, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta lakukan physical distancing atau jaga jarak. Anak-anak, kalian pasti tidak asing dengan istilah bunyi. Kalian juga bisa mendengar suara Pak Guru karena ada bunyi. Nah, pagi ini kita akan melakukan pengamatan tentang bunyi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak tayangan berikut. Selamat menyaksikan. Sebelum menyimpulkan pengertian bunyi, kita akan mencari tahu hal-hal apa saja yang berhubungan dengan bunyi. Yang pertama adalah syarat-syarat terjadinya bunyi. Ada beberapa hal yang menjadi syarat terjadinya bunyi. Syarat yang pertama adalah adanya sumber bunyi. Semua getaran benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Contohnya yang pertama adalah gitar bisa berbunyi dikarenakan senarnya yang dipetik. Setelah senar dipetik, akan menghasilkan getaran. Getaran pada senar tersebut menyebabkan bunyi terdengar oleh telinga kita. Begitu juga dengan seruling. Dengan cara ditiup, udara masuk ke dalam seruling dan udara itu juga keluar melalui lubang yang lain. Udara yang keluar melalui lubang-lubang yang lain tersebut menghasilkan getaran yang pada akhirnya menimbulkan bunyi. Sifat bunyi yang kedua adalah adanya medium atau zat perantara. Bunyi dapat merambat melalui 3 perantara. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat biasanya dimanfaatkan untuk membuat mainan. Contohnya, membuat mainan telepon-teleponan. Pada waktu bermain telepon-teleponan, bunyi merambat melalui benang ke telinga kita. Yang kedua, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Ketika kita memukulkan 2 batu yang ada di dalam air, kita dapat mendengar bunyi di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair juga bisa dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong korban kecelakaan di lautan. Yang ketiga, bunyi juga dapat merambat melalui benda gas. Kita dapat mendengar bunyi lonceng yang digerakkan meskipun dari jarak yang cukup jauh. Ini menandakan bahwa kita dapat mendengar dikarenakan ada media udara. Yang ketiga adalah adanya pendengar. Tanpa adanya pendengar, mustahil bunyi dapat didengar. Pendengar bunyi adalah manusia dan hewan. Namun, kemampuan antara manusia dan hewan cukup berbeda. Ada jenis-jenis bunyi yang bisa didengar oleh hewan tertentu. Kita akan membahas itu selanjutnya. Berdasarkan hal-hal di atas tadi, kita dapat mendefinisikan bunyi adalah getaran yang merambat melalui gelombang akustik, melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat.
Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan bunyi, kita akan mencari tahu apa saja sih sifat-sifat bunyi itu. Yang pertama adalah memerlukan medium dalam perambatannya. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya, bunyi dapat merambat melalui benang ketika kita bermain telepon-teleponan. Bunyi juga dapat kita dengar ketika kita membenturkan bunyi di air. Bunyi dapat merambat melalui udara. Sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda keras. Benda padat dengan konstruksi keras dapat memantulkan bunyi. Contohnya adalah bunyi memantul melalui dinding rumah yang menyebabkan gaung. Dan contoh yang kedua adalah bunyi yang memantul melalui permukaan batu karang yang bisa menyebabkan gema. Kita akan membahas lebih lanjut jenis-jenis pantulan bunyi pada pertemuan selanjutnya. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat diserap oleh benda lunak. Benda padat dengan permukaan yang lunak dapat menyerap bunyi. Contohnya seperti wol, spons, kertas, karpet, dan masih banyak yang lainnya dapat menyerap bunyi. Sifat bunyi yang ini biasanya dimanfaatkan oleh beberapa studio musik atau gedung pertemuan yang biasanya para pemilik dari studio dan gedung pertemuan tersebut melapisi dinding-dinding dan langit-langit studio mereka dengan karpet. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gaung dan kerdam. Tugas mandiri. Nah, tugas mandiri kalian, sebutkan masing-masing 5 benda yang dapat memantulkan bunyi dan menyerap bunyi. Tugas ini nanti ditulis pada buku atau kertas, kemudian difoto dan dikirim ke link yang akan Pak Guru sampaikan di akhir pertemuan. Selain sifat-sifat bunyi, tadi kita juga akan membahas jenis-jenis bunyi berdasar frekuensi. Pada materi ini kita akan membahas jenis-jenis bunyi dan makhluk hidup apa saja yang bisa mendengar jenis bunyi tersebut. Jenis bunyi yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini merupakan bunyi yang sangat lemah. Jumlah bunyinya kurang dari 20 getaran per detik. Kita tidak dapat mendengar bunyi ini. Hanya ada beberapa hewan yang bisa mendengar bunyi ini. Seperti contohnya anjing dan jangkrik. Selain anjing dan jangkrik, masih ada hewan-hewan yang lain yang bisa mendengar jenis bunyi infrasonik ini. Kalian nanti bisa mencarinya dari sumber-sumber yang lain, misal dari buku atau melalui internet. Jenis bunyi yang kedua adalah bunyi audiosonik. Jenis bunyi ini dapat kita dengar. Jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Jenis bunyi yang ketiga. Jenis bunyi yang ketiga ini adalah bunyi ultrasonik. Jenis bunyi ini adalah jenis bunyi yang sangat kuat. Jumlah getarannya lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini tidak dapat kita dengar, hanya beberapa hewan seperti lumba-lumba, kelelawar yang bisa mendengar jenis bunyi ini.
Jenis bunyi ini biasanya dimanfaatkan oleh hewan-hewan tersebut untuk menentukan lokasi benda atau mangsa dalam keadaan gelap sekalipun. Kemampuan ini disebut dengan sistem ekolokasi atau sonar, sound navigation and ranging, yang kemudian banyak para ilmuwan menerapkan bunyi sonar tersebut atau bunyi pantul tersebut untuk kepentingan manusia, seperti banyak ilmuwan yang menciptakan alat yang disebut USG atau ultrasonografi, alat pendeteksi kedalaman laut, dan masih banyak alat-alat yang lain. Manfaat bunyi. Bunyi mempunyai banyak manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeteksi penyakit seperti tumor dan lain-lain. Yang kedua, mendeteksi janin dengan USG atau ultrasonografi. Yang ketiga, mendeteksi kedalaman laut, mendeteksi ranjau, kapal tenggelam, letak palung laut, atau letak gerombolan ikan dengan alat yang disebut dengan sonar, sound navigation and ranging. Alat ini dikembangkan dari sistem pendengaran kelelawar dan lumba-lumba. Yang keempat, mendeteksi kandungan minyak dan mineral di dalam bumi. Yang kelima, mengukur panjang lorong gua atau menyelidiki kerusakan logam. Bagaimana materi tadi? Cukup menarik, bukan? Kita akan mencari tahu lebih banyak lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tugas mandiri. Tugas kalian nanti adalah yang pertama, tuliskan 4 hewan yang bisa mendengar suara infrasonik. Yang kedua, tuliskan 4 hewan yang bisa mendengar suara ultrasonik. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang keempat, jelaskan pemanfaatan bunyi ultrasonik di bidang teknologi. Tugas ini dikerjakan pada buku atau kertas yang kemudian difoto dan dikirim ke link yang akan disampaikan di akhir pertemuan. Kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas online Edmodo setelah tayangan video materi pembelajaran berakhir. Selamat mengerjakan! Anak-anak bisa mengirim tugas atau mengunggah tugas melalui link berikut. Simak baik-baik ya.